Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas soal pembahasan ya tentang limit. Nah, ini dia soalnya. Ini adalah bagian yang ke-1. Dan di sini kami sudah menyiapkan 4 soal. Ada yang pangkat 2, pangkat 3, bahkan sampai pangkat 4 ya. Nah, ini dia soal-soalnya. Nah, langsung saja kita membahas soal yang ke-1 nih ya. Jadi soal yang ke-1 ini masih lumayan simpel lah ya ini bentuknya. Nah, cuma ini soal 1 sampai 4 ini sudah pasti kalau misalkan X-nya kita substitusikan, hasilnya itu pokoknya 0 bagi 0 ya. Jadi nggak usah kita coba lagi, pokoknya hasilnya 0 bagi 0. Nah, jadi gimana melanjutkannya, menyelesaikannya? Jadi ini soal yang satu kita biasalah tulis dulu lah ini ya, limit X mendekati atau menuju min 2. Nah, ini kita pecah yang atas ya. Jadi konsepnya itu kalau misalkan limit kita masukin atasnya 0, bawahnya 0, bentuknya pecahan kayak gini ya, maka yang atas atau yang bawah pokoknya kita pecah kalau bentuknya pangkat 2 tuh. Sehingga nanti ada yang sama nih bagian pembilang sama penyebut, tinggal kita bagi. Nah, kita cek ya. Ini kalau kita buat jadi kayak gini nih, di sini X, di sini X. Nah, kita cek bilangan apa jika dikalikan hasilnya negatif 12, tapi jika dikalikan tadi ya, tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 4. Ternyata kita udah dapat nih. Jawabannya adalah negatif 6 sama 2. Tuh, sama positif 2 ya. Karena negatif 6 dikalikan 2 itu negatif 12. Dan negatif 6 ditambah 2 itu adalah negatif 4. Pas. Kemudian yang bawah nih. Di sini X, di sini X. Nah, ini bilangan apa jika dikalikan hasilnya adalah negatif 4. Tetapi jika dijumlahkan, nah ini hasil jumlahnya kan nggak ada nih. Mestinya hasil jumlah itu adalah koefisien X. Karena di sini nggak ada koefisien X, maka koefisien X-nya itu adalah 0. Jadi dikalikan negatif 4 dijumlahkan 0. Nah, pastilah min 2 sama plus 2 ya. Nah, dan ini selalu kalau misalkan udah dipecah, pasti atas sama bawah itu ada yang bisa dibagi, ada yang sama. Nah, maka kita langsung bagi saja. Nah, ketika ada yang sudah dibagi, maka langsung langkah selanjutnya adalah substitusikanlah nilai X-nya, yaitu mendekati min 2 ya. Langsung saya masukin di X min 6 nih, menjadi min 2, min 6. Kemudian yang penyebutnya adalah min 2, min lagi 2. Maka hasilnya yang atas adalah negatif 8 ya. Yang bawah negatif 4. Nah, hasilnya adalah positif 2. Seperti ini teman-teman. Bisa lah ya. Gampang. Ini soal yang ke-1 nih. Bentuknya cuma kayak gini saja. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Nah, ini dia soalnya. X pangkat 2 min 9 atasnya ya. Ini kalau kita masukin 3 X-nya ya atas 0 dan bawah juga 0 ya. Nah, yuk langsung saja kita langsung pecah nih. Ini X mendekati 3. Nah, ini X pangkat 2 X pangkat 2 ini jadi X. Di sini juga X ya. Yang bawah sekalian deh. Oke. Nah, kemudian kita cek nih. Ini bilangan apa jika dikalikan hasilnya negatif 9, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0. Karena nggak ada koefisien X-nya ya. Maka kita tuliskan hasilnya adalah 0. Kayak yang tadi nih, soal ke-1 nih. Jadi ya cuma ada satu kemungkinan ya. Plus 3 sama min 3. Nah, kemudian yang penyebutnya yang bawah, nah kayak biasa dikalikan jumlah hasilnya, dikalikan hasilnya negatif positif 9, dijumlahkan hasilnya negatif 6. Oh ya, udah pasti min 3 sama min 3. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya, wah ada yang sama nih, tuh, sama dengan sebelumnya memang. Pokoknya X min 3 ini kan yang membuat nolnya ya, itu pasti habis tuh. Cuma masalahnya ini sisanya atas X plus 3 bawah X min 3 nih. Ada X min 3 lagi masalah di sini. Nah, kalau misalkan kita langsung asal memasukkan ya, misalkan ya. Jadinya 3 ditambah 3 dibagi dengan 3 minus 3. Itu kan hasilnya 6 ya, ini atasnya 6, bawahnya 0. Nah, 6 bagi 0 itu adalah infinite, tak hingga. Tetapi hati-hati, di sini adalah X mendekati 3. Ya namanya X mendekati 3 itu X-nya belum tentu 3. Bisa jadi 3,0001, bisa jadi 2,0009. Nah, inilah yang dalam konsep limit disebut sebagai 3 plus. Itu maksudnya ya
3,00001 gitulah pokoknya ya. Ya pokoknya di atas 3 tapi nilainya dekat banget dengan 3. Kemudian ada lagi nih yang min itu ya nilainya sebelum 3 tetapi dekat banget dengan 3. Contohnya 2,99999 nih contoh aja ya. Ya pasti komanya masih banyak. 2,999 sama 3,001 gitu. Nah, dikatakan limit memiliki nilai itu jika memang jawabannya itu sama mendekatinya. Nah, kita cek nih. Nah, hati-hati. Jadi, teman-teman kalau ketemu soal X min 3 kayak gitu, khususnya di bagian bawah ya, itu hati-hati dicek lagi. Siapa tahu ini memang infinite atau memang nggak ada jawabannya gitu. Kita cek ya. Misalkan kita masukkan yang atas 3,001. Jadi ini atas 6 lah ya. 6 dibagi. Nah, bawahnya saya masukin 3,001. Jadi 6 dibagi dengan yang namanya 3,001 diminus dengan 3 hasilnya kan positif. Pasti 0,00000 lah gitulah pokoknya ya. Intinya positif. Ya, hasilnya ini menjadi positif tak hingga. Tapi kalau kita pakai yang 2,99 kan nanti 2,99 diminus dengan 3. Ya, kan lebih gedean 3 ya, maka hasilnya nanti negatif 0,0000 gitu. Hasilnya ya 6 dibagi negatif 0, gitu ya hasilnya negatif infinite seperti itu. Nah, ini adalah dua nilai yang beda. Oleh sebab itu, limit ini, soal yang kedua ini tidak memiliki nilai. Kenapa tidak memiliki nilai? Karena ketika kita mencoba menggunakan dua pendekatan ini, nilainya itu tidak sama atau nilainya beda. Nah, tapi apakah ada di dalam limit yang hasilnya infinite? Ada. Contohnya kayak gini. Limit X mendekati 0. Di sini 1 X pangkat 2. Nah, namanya yang mendekati 0, misalkan mendekati 0, ini pasti hasilnya ya 0,0000001 misalkan gitu. Ya kalau yang min ya min 0,00001. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, ini kalau kita substitusikan 1 dibagi, nah ini kita mau masukin yang 0, atau negatif 0, ketika dipangkatkan genap, hasilnya juga pasti positif ya 0,000 gitu pokoknya. Hasilnya tetap sama-sama infinite. Maka bentuk soal ini ada jawabannya yaitu infinite. Gitu ya. Nah, untuk teman-teman kok ada yang mau nanya misalkan kenapa kok 1 dibagi 0 dalam limit hasilnya infinite itu sudah pernah ada di video pembahasan, nanti silahkan dicek ya. Itu nggak begitu susah pemahamannya. Oke, jadi soal kedua ini tidak memiliki penyelesaian, nggak ada hasilnya. Nah, gitu ya, ini hapus aja. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, ini ada bentuk pangkat 4 nih. Kayak tips saya tadi ini kan, intinya kalau atas dimasukin 0, bawah juga kalau dimasukin, disubstitusikan penyebutnya juga 0. Jadi 0 bagi 0. Nah, kita cek. Di sini X mendekati dengan 3. Kita buat dulu misalkan di sini X mendekati 3, X sama dengan 3, maka X min 3 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita pecah nih, itu pasti yang atas akan ada X min 3-nya, dan yang bawah juga pasti akan ada X min 3-nya, sehingga bisa dibagi. Pasti begitu. Coba kita cek. Limit X mendekati 3. Nah, ini kalau kita pecah yang atas dulu nih. Di sini X, di sini X. Nah, ini bilang apa? Jika dikalikan hasilnya negatif 15, tetapi jika dijumlahkan hasilnya positif 2. Langsung cepat nih, yaitu minus 3 ya, sama plus 5 pastinya. Nah, ini yang bawah ini nggak usah pusing-pusing nih, karena di sini X pangkat 4 dan tengahnya X pangkat 2. Ya udah pasti bentuknya kalau dipecah juga kayak gini nih. Di sini X pangkat 2-nya, nah di sini juga X pangkat 2. Pasti begitu. Kecuali di sini X pangkat 4, kemudian X pangkat 2-nya ini diganti X atau X pangkat 3. Nah, itu nggak bisa langsung kayak gini. Ini karena hasilnya X pangkat 4. Kalau di sini misalkan X pangkat 4-nya diganti X pangkat 6, ya maka di sini X pangkat 3. Maka bisa dipecah seperti ini. Gitu. Nah, ayo kita kalikan. Bilangan jika dikalikan hasilnya adalah negatif 18, dijumlahkan adalah negatif 7. Apa tuh ya? Min positif 2 sama negatif 9 ya. Nah,
Oh, ini atas bawah belum ada yang bisa dibagi nih. Maka kita pecah lagi. Apa yang dipecah? Ya tentu X pangkat 2 plus 2 nggak bisa diapa-apain. Yang bisa dipecah adalah X pangkat 2 min 9. Kenapa yang dipecah X pangkat 2 min 9? Ada banyak alasan. Alasan yang satu adalah X pangkat 2 min 9 ini adalah pembuat 0, si pembuat masalahnya. Jadi kalau teman-teman memasukkan X sama dengan 3 ke X pangkat 2 min 9, itu pasti 0. Nah, maka itu yang kita pecah. Yang ini kan nggak 0 hasilnya. Jadi nggak usah dipecah-pecah. Diam, abaikan aja gitu. Kita percaya yang itu tadi ya. Maka sama dengan limit X mendekati 3. Nah, ini wah lumayan panjang space-nya, nggak apa-apa lah. Jadi di sini X min 3, di sini X plus 5. Nah, yang ini masih sama, X pangkat 2 plus 2. Nah, ini X pangkat 2 min 9 itu adalah X plus 3. Tadi udah kan ya, X min 3, masih ingat lah. Nah, sudah ada X min 3-nya nih. Tuh, langsung saja kita bagi. Atas bawah udah ada yang udah bisa dibagi, kita masukin X-nya sama dengan 3. Kita substitusikan. Kalau misalkan ketika dimasukin 3 masih hasilnya atas 0 bawah 0, ya dipecah lagi, pasti ada yang bisa dipecah gitu. Langsung aja kita masukin 3 ya. Jadi yang atas adalah 3 ditambah 5. Nah, yang bawahnya ini X pangkat 2, 3 pangkat 2 itu 9. Saya langsung tulis saja 9 ditambah 2. Kemudian X plus 3, 3 ditambah 3. Nah, yang atas adalah 8. Nah, yang bawah adalah di sini 9 tambah 2, 11. 3 tambah 3 adalah 6. Nah, ini 8 sama 6 bisa dibagi 2 ya. Di sini 4, di sini 3. Maka hasilnya adalah pembilangnya 4 dan penyebutnya adalah 11 kali 3, 33. Ini adalah jawaban untuk soal yang ketiga. Jika gitu tipsnya ya. Pokoknya yang dipecah itu ya pasti ya yang menghasilkan 0. Si pembuat masalah itu kita pecah. Selalu kayak gitu. Lanjut soal yang keempat. Nah, kalau ini soalnya beda lagi nih. Ini yang atas ini tentunya nggak bisa langsung kita pecah kayak gini, nggak bisa. Kita mesti ngitung dulu pakai, ya kalau di matematika kelas 11 peminatan ini ada ya namanya polinomial, suku banyak gitu. Nah, mecahnya gimana? Gini dulu deh. Jadi kita tulis dulu limit X mendekati min 1. Mungkin kita pecah yang bawah dulu kali. Yang bawah lebih gampang dipecah. Jadi X pangkat 2 min 6X min 7 ini kalau dipecah, karena ini pokoknya atas 0 bawah 0 lah ya. X, nah bilang apa? Dikalikan hasilnya negatif 7, tetapi kalau dijumlahkan negatif 6. Yang pasti ya negatif 7 sama plus 1. Nah, kita cek nih si pembuat masalahnya itu siapa? Kita bisa ngintip sebetulnya di sini. Kan X mendekati min 1 itu X sama dengan min 1 ya. Maka di sini kalau saya pindah-pindah nih jadi X plus 1 sama dengan 0. Nah, lihat di bawah sudah mendapatkan kita X plus 1 ya. Sudah ada nih. Tinggal yang atas. Yang atas itu kalau dipecah pasti hasilnya ada X plus 1-nya. Itu pasti. Karena yang atas kan kalau dimasukin min 1 ini hasilnya 0 pas yang atas. Nah, si pembuat 0-nya adalah X plus 1. Jadi di sini nanti ujung-ujungnya adalah X plus 1 dikalikan apa. Nah, itu yang kita hitung apanya itu. Gimana ngitungnya? Pasti ingat-ingat aja, pokoknya X plus 1 itu adalah bagiannya X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 2X plus 6. Jadi ini kita bagi aja pakai pembagian. Nah, ini ada di matematika peminatan adanya ya. Jadi X pangkat 3 minus 3X pangkat 2 ditambah 2X tambah 6. Itu kita bagi dengan X plus 1. Tuh. Pasti 0 nggak? Pasti 0, pasti habis kok. Ya karena ketika dimasukin X sama dengan min 1, sisanya 0. Nah, jadi kalau dibagi dengan X plus 1 ya udah pasti sisanya 0 gitu loh. Nah, ini X pangkat 3 dibagi X adalah, nah ini baginya gimana nih? Ini tipsnya nih. Jadi bagi aja dengan, kalau yang sini kita pilih X yang pangkat paling tinggi. Ini kan X pangkat 3 nih. Kita bagi dengan, bacanya jangan dibagi dengan X plus 1, tapi bagilah dengan X. Pokoknya pakailah X yang pangkat paling tinggi. X pangkat 3 dibagi X itu kan X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 dikali X itu X pangkat 3. X pangkat 2 dikali 1 adalah plus X pangkat 2. Tuh, kayak gini hasilnya. Kita min 3X pangkat 2 min lagi X pangkat 2 ya. Jadi ini min 4X pangkat 2. Nah, ini kebawain semua aja nih. 2X-nya sama plus 6-nya. Kemudian pangkat paling tinggi kan min 4X pangkat 2 nih. Nah, min 4X pangkat 2 dibagi dengan X. Hasilnya min 4X
Kita kalikan min 4x dikali x adalah min 4x pangkat 2, min 4x dikali 1 adalah min 4x. Kita min lagi di sini. Min 4x 0, 2x minus 4x. Hasilnya adalah 2x plus 4x ya. Jadi 6x, 6x-nya ke bawah, 6 laginya ke bawah. Nah, pakai yang 6x-nya. 6x dibagi dengan x, hasilnya adalah plus 6. 6 dikali x adalah 6x, 6 dikali 1 adalah plus 6. Wah, ini pas 0 nih. Tuh. Maka bisa disimpulkan jika, nah ini ada kesimpulan lagi nih. Jika x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 2x plus 6 itu adalah x plus 1 dikalikan dengan hasil baginya, yaitu x pangkat 2 min 4x plus 6. Nah, seperti ini. Tuh, atas bawah yang sudah bisa dibagikan. Tuh. Kemudian langkah selanjutnya gimana? Ya kan atas bawah udah ada yang bisa dibagi, maka tinggal kita substitusikan x-nya sama dengan min 1. Di sini ada x pangkat 2, jadi saya tuliskan aja di sini min 1 pangkat 2 minus 4 dikali x, yaitu 4 kali min 1 ditambah 6 dibagi dengan x min 7, x-nya min 1 min lagi 7. Di hasilnya min 1 pangkat 2 positif 1, min 4 dikali min 1 adalah plus 4, plus lagi 6 dibagi dengan min 1 min lagi 7 min 8. Jadi ini hasilnya yang atas 11, yang bawah adalah min 8. Nah, ini adalah jawaban soal yang keempat. Sebetulnya ini bisa juga kita menggunakan metode L-Hospital. Ya, tetapi karena di awal-awal biasanya L-Hospital itu dijelaskan ketika limit sudah selesai. Nah, coba deh ya, kita coba menyelesaikan soal ini menggunakan metode L-Hospital. Nah, ini ya salah satu tokoh matematika, jadi bisa menyelesaikan limit menggunakan metode diferensial atau turunan. Nah, ini mungkin yang masih sampai limit di sekolahnya ya pasti belum dijelasin ya. Tetapi coba deh kita iseng-iseng dulu nih. Misalkan nih, kita punya Y sama dengan 3x pangkat 5. Turunan itu simbolnya Y aksen. Maka Y aksennya apa? Nah, ini ngitungnya begini. Jadi koefisien kalikanlah dengan pangkat. Koefisiennya kan 3 nih, pangkatnya adalah 5. 3 kali 5 itu kan 15. Kemudian X pangkatnya kita minus 1. Pangkat 4. Seperti itu. Nah, kalau kita misalkan memiliki soal X pangkat 2 misalkan, maka Y aksennya apa? Ya, ini kalau di depan ini nggak ada apapun, ya maksudnya koefisiennya 1 ya. Jadi 1 dikali 2 adalah 2. X pangkatnya kita minus 1. X pangkat 2 menjadi X pangkat 1. Ya udah, diemin aja X pangkat 1 ya. Jadi 2X. Nah, gimana kalau misalkan di sini 6X? Maka Y aksennya adalah, kita lihat di sini. Di sini 6 dikali X-nya kan nggak ada pangkat, jadi pangkat 1 maksudnya. Jadi 6 dikali 1 ya 6. Nah, X-nya menjadi pangkat 0. Kan di minus 1. X pangkat 0 itu 1, jadi 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, tapi nggak usah dihitung kayak gini ya, jadi langsung saja teman-teman, kalau misalkan ketemu koefisien X, 6X, 8X, otomatis menjadi X-nya hilang. Lah, kalau nggak ada X-nya gimana? Misalkan 8 nggak ada X-nya, ya jadinya adalah ya X-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, coba kalau kita pakai metode L-Hospital tadi untuk soal yang ini, langsung saja ya, yang atas 3x itu kan menjadi 3x pangkat 2. Min 3x pangkat 2 jadinya min 6x ya. Plus 2x-nya jadi plus 2. Plus 6-nya jadi 0. Nah, dibagi dengan yang bawah, x pangkat 2 adalah 2x. Min 6x menjadi min 6. Min 7-nya karena nggak ada x-nya, maka menjadi 0. Nah, ketika sudah dibuat kayak gini nih, kemudian masih ada x-nya, ya udah masukin saja nilai x-nya, yaitu negatif 1. Jadinya 3 dikali min 1 pangkat 2 minus 6 dikali X, yaitu min 1 ditambah 2. Kita bagi dengan 2 dikali min 1 minus 6. Nah, yang atas itu min 1 pangkat 2 kan 1. 1 dikali 3 adalah 3. Min 6 dikali min 1 adalah plus 6. Plus lagi 2 dibagi dengan yang bawah, 2 dikali min 1 adalah min 2 minus lagi 6, yaitu min, ya satu segini dulu aja, ini aja ya, min 2 min 6 ya.
Nah, yang atas di sini hasilnya 11, yang bawah min 8. Ini udah pasti sama teman-teman jawabannya. Begitu. Gampang ya, ini jika menggunakan metode L'Hospital. Pasti ngitungnya lebih gampang kok, nggak mungkin lebih susah. Tapi kalau pangkatnya pecahan, nah mending pakai langkah biasa aja deh. Kalau nggak kalau pakai langkah hospital nanti takutnya nggak teliti malah jadi tambah susah. Oke ya, gampang ya. Nah, nanti video bagian yang kedua adalah kita membahas jika ada pangkat-pangkat pecahan. Tapi kita nggak menggunakan hospital, kita menggunakan langkah biasa dikalikan dengan penyebut. Oke, sampai di sini. Silahkan jika ada yang belum paham, silahkan langsung tulis saja di kolom komen. Semoga kita bisa membantu dan kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Dan jangan lupa, sebelum kita menyudahi video ini, kami selalu mengajak teman-teman untuk follow akun kami nih di IG, di Line, di Facebook, dan juga di YouTube. Nah, makasih teman-teman yang sudah ikutin kami di YouTube. Punya semua video yang panjang kayak gini, waktunya akan kami selalu upload di YouTube. Oke, sekian pembahasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.